Ustaz, bisa diceritakan Ustaz, latar belakangnya disyariatkannya ibadah puasa di bulan Ramadan Ustaz? Iya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'd. Memang kita tahu ya, di surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi puasa itu diwajibkan bagi kita sebagaimana Allah telah mewajibkan puasa bagi orang-orang sebelum kita. Jadi memang sebelum umat Nabi Muhammad SAW, orang-orang atau nabi-nabi yang sebelum kita ini, mereka juga puasa, tapi dengan cara mereka. Adapun pensyariatan di dalam agama kita, di agama Nabi Muhammad SAW, itu kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala melewati 3 fase. Fase pertama, puasa itu hanya Asyura saja, 10 Muharram, itu awal tuh. Ya, makanya pada saat Asyura ini orang-orang pada puasa. Begitu datang perintah bulan Ramadan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man syaa'a shamah wa man syaa'a tarakah." Siapa yang mau puasa silahkan, yang tidak mau puasa juga enggak masalah di Asyura. Karena apa? Ada bulan Ramadan. Itu fase pertama. Fase kedua itu fase keharusan. Di mana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atau menjadikan pilihan lah, ya, menjadikan pilihan antara puasa Ramadan dengan bayar fidyah. Silakan. Ramadan wajib puasa tapi masih ada pilihan. Kalau nggak mau puasa, bayar fidyah aja. Ya, itu step berikutnya. Kemudian step yang ketiga, ya, itu di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta kita untuk, atau Allah Subhanahu wa taala meminta kita untuk ilzam, harus puasa. Nah, di situ harus puasa kecuali dikecualikan kayak yang safar, sakit. Nggak ada lagi milih tuh. Pokoknya kalau sehat walafiat tetap puasa. Non safar tetap puasa. Ya. Jadi hingga di fase yang ketiga inilah hukum ini bertahan hingga hari kiamat nantinya, bahwa wajib bagi kita puasa. Namun ada hal menarik di sini, pada saat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, atau Allah Subhanahu wa taala menjadikan puasa ini kewajiban. Ada satu fikihnya di dalam, ya, di mana fikih ini dulu di awal mula kewajiban puasa, siapa yang ketiduran di waktu buka puasa, ya, ketiduran di waktu buka puasa, kemudian dia bangun dan dia belum buka, maka dia wajib puasa lagi sampai malam berikutnya. Jadi ada kejadian dulu, ya, dalam hadis dari Qais, ya, sahabat Qais ini dia pulang dari kerjanya capek, kan buka maghrib nih, dia capek, dia tidur. Sebelum dia tidur dia tanya sama istrinya, ada makanan nggak buat buka? Nanti deh saya cari dulu, kata istrinya. Akhirnya dia tidur, istrinya keluar cari makanan, pulang-pulang malam istrinya. Dia udah tidur. Begitu dia udah tidur, istrinya bilang, wah celaka nih. Berarti dia nggak boleh makan nih kalau bangun. Dia bangun mungkin sekitar udah malam jam 7 jam 8 lah bahasa kita. Nggak boleh lagi makan. Siapa yang kelewatan buka puasa, dia nggak boleh makan. Jadi waktu buka puasa harus buka puasa. Nah di waktu itu Qais akhirnya nggak makan. Besok pagi kerja lagi tanpa makan. Disitulah di hari kedua tuh dia pingsan. Diketahui oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian dirubah oleh Rasul, oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa seseorang itu boleh tetap berbuka walaupun kelewatan jam buka puasanya. Ya. Nah, akhirnya hukum ini juga yang akhirnya sampai hari kiamat yang kita lakukan sekarang. Antum bayangin coba. Kalau kita ketiduran habis pulang kerja udah nggak ada nggak ada waktu lagi untuk berbuka, ya. Dan ini dari kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, kemurahan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya puasa itu bisa dijalankan dengan kenyamanan dari pagi sampai sore menjelang buka. Setelah itu kita berbuka puasa sampai waktu fajar. Dan ketahuilah cara yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah cara yang mampu dilakukan oleh setiap manusia. Tidak ada satupun di dalam agama kita perintah maupun larangan kecuali itu pasti bisa dikerjakan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak akan Allah membebankan seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Gitu. Masya Allah. Syukran Ustaz. Jazakallah khair. Ada harga ada rupa ya. Ya gue lihat sendiri artinya. Terus dia juga gitu artinya. Jadi kalau pakai busana, dia pakai takiannya dia gitu. Ya terasa banget sih emang kelihatan gitu ya. Anggunnya gitu, elegannya.